Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Salama, saya dari kelas 10 MIPA 8. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang materi dari ibadah haji. Nah, untuk materi ibadah haji ini, kita akan membahas 4 pokok bahasan materi, yaitu yang pertama adalah pengertian dan hukum haji, yang kedua adalah syarat dan rukun haji, yang ketiga adalah jenis-jenis haji, dan yang keempat adalah keutamaan haji. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas pengertian dan hukum haji. Secara bahasa, kata haji itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Maksudnya itu adalah kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji tetapi waktunya telah ditentukan, yaitu pada bulan Zulhijjah. Jadi ibadah haji ini tidak bisa dilakukan pada bulan-bulan lain kecuali bulan Zulhijjah. Adapun hukum haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang mana rukun Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat, rukun Islam yang ketiga adalah berpuasa pada bulan Ramadan, rukun Islam yang keempat adalah membayar zakat, dan rukun Islam yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Jadi hukum haji ini adalah fardu ain, yaitu wajib bagi orang yang mampu dan hanya 1 kali seumur hidup. Jadi apabila orang yang mampu melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah haji kembali, maka hukumnya adalah sunnah. Adapun dasar dari ibadah haji itu terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 97. Oke, sekarang mari kita dengarkan ayat tersebut. Ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Selanjutnya, kita akan membahas syarat dan rukun haji. Untuk yang pertama, kita akan membahas syarat haji. Adapun syarat haji itu yang pertama adalah beragama Islam. Tentunya orang yang melaksanakan ibadah haji adalah orang yang beragama Islam, yakni orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah balik atau sudah dewasa, yaitu batasan seseorang mulai dibebani kewajiban-kewajiban atau hukum syar'i atau taklif atau mukalifan syar'an. Jadi kalau misalnya pada laki-laki itu sudah dikatakan balik apabila mereka sudah mengalami mimpi basah. Dan bagi perempuan sudah dikatakan balik apabila mereka sudah mengalami haid. Selanjutnya, yang ketiga adalah berakal sehat. Jadi, orang yang gila itu tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi, orang yang melaksanakan ibadah haji itu adalah orang yang dalam kondisi jiwanya, dalam kondisi sehat, dan tidak gila. Selanjutnya adalah mampu, yaitu dalam hal sehat jasmani, aman dalam perjalanan, memiliki biaya untuk berhaji, serta biaya hidup untuk keluarga selama ditinggal. Dan bagi perempuan harus disertai dengan mahramnya. Dan yang terakhir itu adalah merdeka. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji ini adalah orang yang bebas dan tidak dalam penjara.
Selanjutnya, kita akan membahas rukun haji. Rukun haji itu sendiri terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah wukuf, yang ketiga adalah tawaf, yang keempat adalah syai', yang kelima adalah tahallul, dan yang terakhir adalah tertib. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang ihram. Apa sih ihram itu? Jadi, ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenai pakaian berwarna putih, seperti pada gambar di samping. Dan pada saat orang ingin melaksanakan ibadah haji, maka mereka wajib membaca lafaz, yaitu labbaik Allahumma hajjan, itu bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Sedangkan bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh, itu wajib membaca lafaz, yaitu labbaik Allahumma umrotan, yaitu bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Selanjutnya adalah wukuf. Nah, wukuf yaitu hadir di padang Arafah mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Nah, pada saat di padang Arafah ini, usahakan kita banyak memperbaca tasbih, karena wukuf ini adalah salah satu bentuk pengasingan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Selanjutnya adalah tawaf. Apa sih yang dimaksud dengan tawaf? Jadi tawaf ini adalah berputar mengelilingi Ka'bah yang berlawanan dengan arah jarum jam, di mana posisi Ka'bah itu berada di sebelah kiri badan kita. Nah, tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula, yang mana tawaf itu dilakukan sebanyak 7 kali. Adapun macam-macam tawaf, yaitu yang pertama adalah tawaf kudum. Tawaf kudum yaitu tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Jadi ketika jamaah haji itu tiba di Mekah, mereka melaksanakan ihram terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan tawaf kudum. Selanjutnya yang kedua adalah tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadah itu yaitu tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melontar jumrah akabah. Nah, tawaf ini adalah salah satu tawaf yang wajib dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka tidak sah ataupun batallah hajinya. Yang terakhir itu adalah tawaf wadah. Jadi tawaf wadah itu tawaf yang dilakukan ketika hendak meninggalkan Mekah, atau bisa disebut juga sebagai tawaf perpisahan. Adapun syarat syah tawaf itu tentunya yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menutup aurat, yang ketiga adalah suci dari hadas, dilakukan sebanyak 7 kali putaran, yang mana dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Kemudian posisi Ka'bah itu berada di sebelah kiri orang yang bertawaf dan dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Selanjutnya kita akan membahas tentang sa'i. Jadi sa'i ini adalah berlari kecil-kecil ataupun berlari-lari kecil dari Bukit Safa yang merupakan startnya dan berakhir di Bukit Marwah yang merupakan finishnya, yang mana dilakukan sebanyak 7 kali. Nah, adapun syarat syah sa'i itu adalah yang pertama, dilakukan sebanyak 7 kali putaran, yang mana mulai dari Bukit Safa sampai Bukit Marwah. Kemudian yang kedua adalah dilakukan setelah tawaf ifadah atau setelah tawaf kudum. Selanjutnya adalah menjalani secara sempurna jarak Safa dan Marwah dan Marwah ke Safa. Selanjutnya yang terakhir adalah dilakukan di tempat sa'i. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahallul. Jadi tahallul itu adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai rambut. Nah, tahallul itu dilakukan setelah melontar jumrah akabah, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan tahallul awal. Selanjutnya, yang terakhir adalah tertib. Jadi, untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji itu kita harus tertib. Mulai dari awal yaitu ihram, yang kedua adalah wukuf, yang ketiga adalah tawaf, yang keempat adalah syai', dan yang kelima adalah tahallul. Jadi harus berurutan. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah haji itu wukuf dulu, baru ihram, baru tawaf. Itu
keliru ya. Jadi melaksanakan ibadah haji itu harus berurutan agar hajinya mabrur. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis haji. Nah, adapun jenis-jenis haji itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah haji tamatu, yaitu haji tamatu itu adalah haji yang melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Nah, biasanya jamaah-jamaah haji Indonesia ini banyak menggunakan haji tamatu ini. Tetapi haji tamatu ini kita diwajibkan untuk membayar dam atau denda, yaitu memotong 1 ekor kambing, atau 1/7 unta, atau 1/7 sapi, atau kita berpuasa selama 10 hari, yaitu 3 hari di Mekah dan 7 hari di negaranya, atau di tanah air kalau misalnya itu adalah jamaah haji Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah haji ifrad. Jadi haji ifrad ini adalah mendahulukan haji terlebih dahulu, baru melaksanakan umroh. Nah, haji jenis ini merupakan haji yang cukup sulit bagi jamaah haji Indonesia, terutama bagi orang yang tidak terbiasa menggunakan pakaian ihram. Karena pada saat kita tiba di Mekah, itu diwajibkan menggunakan pakaian ihram sampai hari raya Idul Adha dan tidak boleh dilepaskan. Jadi itu cukup sulit. Nah, haji ifrad ini itu tidak diwajibkan untuk membayar dam ataupun denda. Selanjutnya yang terakhir adalah haji qiron. Nah, haji qiron ini adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh dalam satu waktu. Jadi dalam satu ihram ataupun satu niat, itu kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan juga berniat melaksanakan ibadah umroh. Nah, biasanya haji qiron ini itu kita wajib membayar dam, yaitu dengan melakukan kurban. Selanjutnya adalah mikot. Nah, mikot ini berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai waktu. Dalam istilah haji dan umroh, mikot adalah batas bagi dimulainya ibadah haji dan umroh, yaitu batas-batas yang telah ditetapkan. Mikot itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah mikot zamani dan yang kedua adalah mikot makani. Yang pertama adalah mikot zamani. Jadi mikot zamani itu dia berhubungan dengan waktu. Kapan, hari apa, dan bulan apa. Yang mana kalau misalnya hari-hari ibadah haji atau bulan ibadah haji itu adalah bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah, yaitu mulai dari tanggal 1 Syawal hingga tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang kedua itu adalah mikot makani. Jadi mikot makani ini berhubungan dengan letak geografis ataupun tempat awal kita melakukan ibadah haji atau tempat untuk kita berihram. Nah, mikot makani itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah Al-Jufa. Al-Jufa ini adalah tempat penduduknya masyarakat Syam, Maroko, dan Mesir dan orang-orang yang melewatinya. Kemudian yang kedua itu adalah Zulhulaifah. Zulhulaifah ini adalah mikotnya penduduk Madinah dan orang-orang yang melewatinya. Yang ketiga adalah Zatul Irq, yaitu mikotnya orang Irak dan orang-orang yang melewatinya. Yang keempat itu adalah mikotnya Qarnul Manazil, yaitu mikotnya penduduk Najd dan Taif. Dan yang terakhir itu adalah Yalamlam. Yalamlam ini adalah mikotnya penduduk Yaman. Jadi bagi orang-orang yang datang dari timur seperti Indonesia, Malaysia maupun orang-orang yang tinggal di Asia itu melaksanakan ihramnya itu di mikot Yalamlam ini atau di Yaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang wajib haji. Nah, wajib haji yang pertama itu adalah ihram dari mikot dan meninggalkan larangan-larangan ihram. Yang kedua itu adalah mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah. Di sini kita mengumpulkan 7 buah kerikil untuk melaksanakan wajib haji yang ketiga, yaitu melontarkan jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah saat terbitnya matahari. Selanjutnya yang keempat itu adalah mabit di Mina atau bermalaman di Mina pada hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, pada saat bermalam di Mina ini kita mengumpulkan 21 kerikil untuk melaksanakan wajib haji yang kelima, yaitu melontar jumroh ula, wusla,
dan Aqabah pada hari tasyrik. Dan yang terakhir itu adalah kita melaksanakan tawaf wada, yaitu merupakan tawaf perpisahan ketika kita hendak meninggalkan Mekah. Adapun larangan ihram dan denda saat melakukan haji, yang pertama adalah jima, berhubungan intim suami istri. Adapun denda atau damnya itu adalah yang pertama, menyembeli seekor unta, atau menyembeli seekor sapi, atau menyembeli 7 ekor kambing, atau memberi makan fakir miskin di tanah haram senilai harga seekor unta. Yang kedua adalah berburu atau membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Yang ketiga adalah menikah dan menikahkan atau menjadi wali. Yang keempat adalah memakai pakaian dijahit. Yang kelima adalah menutup muka dan kedua telapak tangan bagi perempuan. Yang keenam adalah menebang pohon. Yang ketujuh adalah memotong kuku atau mencukur rambut. Dan yang ke-8 adalah memakai harum-haruman. Nah, adapun dam dan dendanya itu adalah puasa sebanyak 3 hari, memberi makan kepada orang fakir miskin, dan yang ketiga adalah menyembelih seekor kambing. Kita harus memilih salah satu ini untuk denda ataupun dam dari poin 2 sampai ke poin 8. Selanjutnya kita akan membahas hikmah dan keutamaan haji. Adapun hikmah ibadah haji adalah tentunya yang pertama dapat memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diharapkan orang yang melaksanakan ibadah haji itu imannya itu akan lebih kuat dan ketakwaannya itu juga akan lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan semangat berkorban. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji ini harus semangat berkorban, mulai dari pikiran, tenaga, dan hartanya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim dari seluruh dunia. Tentunya orang yang melaksanakan ibadah haji ini bukan hanya penduduk Indonesia saja, tetapi juga penduduk-penduduk dari luar. Yang mana ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita bertemu dengan orang-orang luar, ya itu juga dapat mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim dari seluruh dunia. Selanjutnya adalah mengenal tempat-tempat bersejarah seperti Ka'bah, Bukit Sofa, Marwah, Sumur Zamzam, Hajar Aswad, dan lain sebagainya. Dan tentunya hikmah dari ibadah haji ini merupakan perwujudan solidaritas Islam yang tidak dibatasi oleh suku bangsa, ras, warna kulit, dan negara. Selanjutnya kita akan membahas keutamaan ibadah haji. Nah, yang pertama, haji merupakan amal yang paling utama. Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amal yang paling utama? Dan Rasulullah SAW menjawab, yaitu yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang kedua kepada Rasul-Rasulnya, kemudian jihad di jalan Allah, dan yang keempat adalah haji yang mabrur. Jadi haji ini merupakan amal yang paling utama. Selanjutnya haji merupakan jihad, haji juga dapat menghapuskan dosa, dan haji adalah pahala ibadahnya adalah surga. Sekian penjelasan dari saya tentang ibadah haji. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.